Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 25 mata kuliah Bisnis Angkutan Laut Minyak dan Gas. Bersama saya Rahul Prima Putra dan rekan saya Irfan Miftahul Khoir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari poster infografis kami yang merujuk pada sebuah paper yang berjudul Analysis of Ship Operation Cost for Fuel Distribution in Eastern Indonesian Region. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan permasalahan yang ada pada paper kali ini. Industri minyak dan gas di Indonesia masih menunjang kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sehingga apabila terjadi keterlambatan atau kekurangan bahan bakar akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pendistribusian secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, khususnya untuk daerah Indonesia bagian timur. Sebagai negara kepulauan, salah satu moda transportasi yang dapat digunakan dalam proses distribusi ini adalah kapal. Namun, semakin luas jaringan yang ada, maka semakin besar pula biaya yang perlu dikeluarkan untuk proses distribusi ini, khususnya yang berkaitan dengan biaya operasional. Biaya operasional kapal adalah biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengoperasian kapal dalam suatu pelayaran, seperti gaji awak kapal, biaya pemeliharaan, penyusutan, overhead, dan lainnya. Tujuan daripada penelitian kali ini adalah untuk menganalisis antara biaya operasional, biaya angkut, dan tonnase kapal dalam pendistribusian BBM di wilayah Indonesia bagian timur. Yang selanjutnya adalah data. Adapun data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data pendistribusian BBM untuk daerah Indonesia bagian timur yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Berikut merupakan tabel menjelaskan data pendistribusian BBM jenis Pertamax dan Pertalite per periode tahun 2016 dan tahun 2017. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa untuk daerah Maluku Utara, dan Papua Barat baru mendapatkan BBM jenis Pertalite pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya itu pada tahun 2016 provinsi ini belum mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis pada penelitian kali ini. Pada penelitian kali ini dilakukan secara metode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait yang dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut. Pada kapal MR dengan tonase yang besar, memiliki biaya operasional dan freight cost juga yang sangat besar dibandingkan dengan kapal BL yang memiliki tonase yang kecil, sehingga operasional dan freight cost juga akan mengecil. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari hal ini bahwa meningkatnya tonase kapal diiringi dengan meningkatnya operasional cost dan freight cost. Tonase kapal juga mempengaruhi biaya angkut per liter yang akan semakin kecil jika ukuran kapal semakin besar. Operational cost juga sangat mempengaruhi biaya freight cost, yang dimana apabila operational cost meningkat maka freight cost juga meningkat. Biaya operasional adalah biaya berkelanjutan yang terhubung dengan pengoperasian kapal sehari-hari, seperti biaya perbaikan, maintenance, kru, biaya oil, dan sebagainya. Dapat dilihat pada pie chart yang telah diperoleh pada penelitian kali ini. Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan mencapai 31 hingga 34%. Kemudian biaya kru sebesar 27 hingga 30%, dan biaya depresiasi kapal menyumbang 32 hingga 33% dari biaya operasional. Kemudian biaya tersebut dapat dibagi lagi untuk biaya perawatan perbaikan, pembelian bahan atau suku cadang menyumbang 11% dari biaya tersebut, dan pembelian pelumas adalah 7% dan perbaikan 4%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mampu melakukan efisiensi dari proses pembelian suku cadang, biaya operasional juga dapat ditekan seminimum mungkin. Kemudian biaya kru sebesar 27 hingga 30% dari biaya operasional kapal, sehingga semakin sedikit jumlah kru maka akan menekan operasional juga. Kemudian terdapat freight cost. Freight cost adalah biaya keseluruhan untuk mengirimkan barang dari suatu titik ke titik lain yang mempertimbangkan biaya-biaya seperti biaya operasional, biaya pelabuhan, biaya bahan bakar atau bunker cost. Dengan persentase pada penelitian kali ini dapat dilihat pada pie chart dengan 55% dari freight cost adalah biaya bahan bakar,
dan menjadi pengaruh besar terhadap biaya keseluruhan. Kemudian biaya operasional yang menyumbang 40% dan biaya pelabuhan 5%, sehingga diperoleh rumus perhitungan total freight cost adalah operational cost kali round trip day ditambah 2 kali port charges ditambah bunker consumption. Sehingga apabila kita dapat mengoptimalkan biaya bunker cost ini dengan mengurangi biaya bahan bakar, maka biaya freight cost juga dapat dioptimalkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Biaya bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar pada setiap kapal, dengan persentase rasio mencapai 47% hingga 64%. Jika kita mampu mengefisienkan penggunaan BBM ini, maka biaya angkut dapat dioptimalkan secara signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.